pamit Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang putih ini, kita semua bisa hadir di Masjid Darul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat dan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, di sini kami selaku takmir Masjid Darul Iman akan menumbuhkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu panitia zakat fitrah Masjid Darul Iman memperoleh pemasukan dari zakat fitrah sebanyak 1.394 bungkus atau 3.485 kg atau 3 ton 4 kuintal lebih 85 kg. Kami ulangi lagi, untuk perolehan zakat fitrah di Masjid Darul Iman 1.394 bungkus atau 3.485 kg atau 3 ton 4 kuintal lebih 85 kg. Yang kedua, untuk perolehan zakat mal sebesar 200, ulang lagi, untuk perolehan zakat mal sebesar 790.000 rupiah. Adapun perolehan sedekah yaitu 3.700.000 rupiah. Untuk petugas sholat pada pelaksanaan Idul Fitri pada pagi hari ini sebagai khotib yaitu Ustaz Nur Ihsan Sarjana Hukum Islam, sebagai imam Bapak Kiai Sinurdin dan Bilal Ustaz Zainal Abidin. Dan selanjutnya kami mewakili takmir Masjid Darul Iman beserta pengurus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal madhubin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kami selaku pengurus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam mengemban amanah selama 1 tahun ini ada kekurangan dan kehilafan,
Kami mewakili dari pengurus Masjid Al-Iman mengucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya beneran tuh, no. Di anu, katanya dilarang pemerintah jadi. Tapi kadang-kadang do nekat. Versi luar aman. Nggih. Allahu Akbar, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pagi yang sejuk, penuh berkah dan damai ini, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Seraya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersimpuh mengucapkan takbir, tasbih, tahmid serta bertakbir sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kita dapat menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan hari ini kita memasuki hari yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Alunan takbir yang berarti memahabesarkan Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa manusia apapun atribut dan predikat keduniawian yang standarnya adalah kecil dan lemah di hadapan Allah. Oleh karena itu hendaknya kita mengagungkan dan bersyukur kepadanya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran diri dan kepasrahan atas karunia-karunia-Nya. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, secara sunatullah yang berpuasa sesungguhnya tidak hanya diwajibkan kepada orang-orang mukmin saja. Beberapa jenis makhluk hidup melakukan berpuasa juga sebelum mereka mendapatkan kualitas dan kelangsungan hidupnya. Di antara sekian banyak puasa hewan yang kita ambil pelajaran agar puasa kita menjadi derajat takwa, di antaranya adalah puasanya ular dan puasanya ular. Maka khutbah pagi ini saya beri judul mengambil hikmah puasanya ular dan ular. Sebelum masuk materi saya mencoba menganalogikan puasa kita seperti puasanya ular atau puasanya ular. Aspek peninjauan yang saya kelompokkan menjadi 6, antara lain adalah ismuha, akluha, namanya, makannya, harkamuha, pergerakannya, kumaruha, wasifatuha, wakat dan sifatnya. Yang kelima usdah atau betapa kementerinya. Yang keenam adalah wasduha, wasiatnya. Adapun yang pertama adalah dilihat dari ismuha, namanya, nama ular saat dan sesudah puasa tetap sama, tidak ada perubahannya, tetap namanya ular. Sedangkan ular semula ular saat berpuasa namanya kepompong, entung, dan setelah puasa namanya menjadi kupu-kupu. Pelajaran dari kita sebelum dan sesudah puasa apakah masih sama? Tentunya berbeda dengan hari kemarin. Puasa kemarin bisakah memberkati, bisakah merubah, atau tidak setiap langkah-langkah kehidupan kita? Semuanya yang dapat mengukur adalah kita sendiri, berhasil ataupun tidaknya puasa kita kemarin. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah akluha, makannya. Makan ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa itu masih sama. Kata, tikus, dan makanan yang menjijikan lainnya. Adapun makanan ular daun-daunan sampai merusak tanaman. Namun saat berpuasa dia berlanjut dengan tidak memerlukan sekitar, menutup semua indrianya. Setelah berpuasa dia bisa terbang dan indah. Makanannya setelah puasa menghisap madu. Adapun ular makanannya masih tetap tidak ada perubahan. Kemudian pelajaran dari kita sebelum dan setelah puasa, apakah makanannya dari yang halal atau yang haram? Jika makanan itu
dari yang haram, maka waspadalah. Apa yang menjadi doa kita sangat sulit diterima atau dikabulkan oleh Allah, dan makanan haram itu sumber malapetaka yang dahsyat dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Lain lagi jika kita memakan dari harta yang halal, maka keberkahan hidup akan didapatkan orang tersebut. Keberkahan dalam kehidupan keluarga akan tenang, insya Allah dimudahkan menjalankan ibadah kepadanya dan mendapatkan putra putri yang soleh dan solihah, dan keberkahan itu menjadi kunci pintu langit berupa rezeki, anak, umur, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah harokatuha, pergerakannya ulat dan ulat. Dilihat dari pergerakan ulat seperti biasanya, sebelum dan sesudah puasa tidak ada berubah kecuali merubah mulutnya. Adapun pergerakannya ulat menjalar dari daun satu ke daun lainnya sebelum puasa. Namun setelah puasa dia terbangi awang-awang berterbangan dengan indahnya, yaitu menjadi kupu-kupu yang hinggap dari dahan satu ke dahan lainnya. Dalam arti lain, pergerakan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah sebelum puasa dan setelah puasa yang paling sempurna, apakah sama sebelum dan setelah puasa? Tentunya harus berbeda. Kalau kehidupan kita akan lebih barokah. Di antaranya kita bermanfaat dari orang lain, tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Seperti sabda Nabi Muhammad, man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang kelima adalah mubauha wa sifatuha, watak dan sifatnya. Untuk watak ular sebelum dan sesudah puasa masih sama, tidak ada perubahannya, yaitu menjijikkan apa yang dimakannya dan bentuk rupanya seperti orang Jawa bilang hilali, medeni. Namun untuk puasanya ulat berubah total setelah berpuasa. Ketika masih jadi ulat menjadi perusak tumbuhan, hewan pemakan daun, begitu menjadi kupu-kupu. Dia menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu menyerbukan bunga. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Ada tiga yang saya sampaikan. Yang pertama, sebelum puasa kita sibuk dengan mencari harta, meniti karir, kadang lupa akan kewajiban dalam beragama. Maka implementasi, maka pelaksanaan sebagai orang muslim kita wajib senang mengikuti kajian Islam dari para ulama, para habaib, para kiai, ustaz sebagai wasilah kita untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Di samping itu juga menambah keimanan kita semuanya. Jika kita niat membiasakan atau mengistiqomahkan ngaji, kita meninggal maka disangka oleh Allah sebagai orang ahli jihad, kita akan dilapangkan masuk ke dalam surganya seperti sabda Nabi, man salaka tariqan fi ilmin syahadallahu tariqan ilal jannah. Yang kedua, sebelum puasa mungkin kita lupa atau tidak begitu peduli dengan keberadaan orang tua, maka hari ini setelah puasa jadikanlah sejarah perubahan hidup kita untuk selalu berbakti kepada orang tua yang telah merawat, menyayangi dari kandungan sampai lahir. Dan sampai kita sudah besar, andaikan segudang kebaikan atau kebaikan yang kita miliki selama umur kita baktikan dengan jerih payah orang tua, maka tidak akan bisa mengganti kasih sayang mereka kepada kita semuanya. Maka jangan sampai kita sia-siakan kebaikan kedua yang begitu saja. Maka berbahagialah yang masih mempunyai kedua orang tua. Yang ketiga, sebelum puasa kita tidak peduli acuh dan tak acuh dengan teman saudara, bahkan tidak mempunyai rasa kasih sayang di antara sesama, sampai berdiam tanpa menyapa. Maka hari ini sudahkah kita saling menyayangi, saling menyapa di antara mereka, di antara yang besar dan yang kecil, kecil yang besar, karena kita tidak bisa seperti itu diancam oleh Nabi Muhammad, tidak diakui sebagai umatnya. Malam yarham haqqo kabiruna walam yahrif haqqo kabiruna alayhi salina.
Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, yang kelima adalah uslah, bertapa menyendirinya. Saat betapa puasanya ular akan memakan siapa saja yang mendekat kepadanya. Bahkan semakin tua ular itu semakin ganas. Akan tetapi untuk puasanya ular dia akan diam tanpa merasa terus dengan kedatangan makhluk lainnya. Semakin tua semakin lebih baik. Gambaran bagi kita setelah puasa semakin haus dengan kebaikan atau tambah haus dengan larangan-larangan Allah. Maka yang biasa judi, minum-minuman, narkoba, obat-obat terlarang lainnya, masihkah kita membiasakan atau kita biasakan nafsu kita untuk mengajaknya setelah kita puasa? Yang biasa mengambil hak orang lain dengan mencuri, korupsi, masihkah kita tetap membudayakannya atau menghilangkannya? Maka puasa menjadi momentum merubah dan meningkatkan potensi kebaikan yang ada pada diri kita dan menepis potensi kejelekan yang ada pada diri kita. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah wajahnya, wajah bulan sebelum dan sesudah puasa masih tetap sama menakutkan, tidak ada perubahan. Kemudian bulan sesudah berpuasa berubah indah mempesona karena menjadi kutu-kutu yang berterbangan, enak dilihat, hingga satu kedahan daun bunga satu ke bunga lainnya, sehingga membantu penyedukan pada dunia. Maka pelajaran dari kita telah berproses puasa dan yang kita juga ada perubahan dalam setiap langkah kehidupan, penampilan, sifat, watak, tingkah laku kita semuanya. Andaikan kita gagal hari sebagaimana gambaran metamorfosisnya ular, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih diberi umur panjang untuk bisa mengingat, masih bisa menjumpai bulan Ramadan. Setiap dari Adam itu mempunyai kesalahan dan setiap kesalahan itu memohon ampunan kepadanya. Dulu dari Adam Allah dulu hatta ilahi. Dalam hadis lain Islam paling tidak boleh bertanya permohon maaf saat kemarin saat puasa. Allahumma inna kafur dari tuhibbul afwa kau maha pengampun menyukai orang yang meminta ampunan. Ampunilah aku. Kata ampun, kata minta maaf diulangi dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa kita hamba Allah, mohon dengan sangat serius ampunan dari Allah. Mohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci. Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa merasa sangat berat karena persoalan ego kita, persoalan gengsi kita, dan unsur-unsur nafsunya. Yang seumpama kita berhasil seperti puasanya yaitu mempertahankan keberhasilannya. Seumpama kita sudah serkus sholat tahajud, membaca Al-Quran berjamaah, dan serkus sedekah, serkus mengaji, bekerja, bagaimana ibadah ibu istiqomah, bagaimana ibadah itu konsisten mempertahankannya, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada menciptakannya. Yang terakhir, maka berharap semoga Allah menerima amal kebaikan ibadah kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, diberi kekuatan Allah untuk mempertahankan amal-amal kebaikan yang telah kita alami selama madrasah atau sekolah Ramadan kemarin, sehingga bersama-sama menjadi manusia seutuhnya yang selalu meminta maaf, memaafkan. Para ulama di tanah air yang memberikan tradisi silaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran, bahkan dengan simbol makanan lontong yang artinya olongi kesanai potong lepet silap rapat belum ngabon lebat. Dari pengertian tersebut akhirnya menjadi doa dan harapan bagi setiap muslim ketika kita mulai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Demikian semoga bermanfaat. Jazakallahu wa iyyakum bil a'idin wal faizin wal maqbulin wa taqabbal bi jannatin 'alim wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid
قد فضربا